kita juga Bercerita di situ bercerita. ya. Tapi ada sesuatu yang diceritakan dengan action itu ya. Iya, jadi bukan statis aja gerakin kamera terus berantem di situ terus rekam. Gitu. Sebegitu ininya ya, rumitnya ya proses ini ya. Iya, jadi itu semuanya di ini ya, dan sampai ke marketing, referensi kan tadi kan, pasti. Jadi filmmaker yang baik adalah filmmaker yang memang hobi nonton dan rajin nonton. Banyak sekali anak Medan yang kuliah film ke Jogja, dan karena lagi-lagi karena film makin seksi ya sekarang ya, industri ini makin gede. Jadi makin banyak orang yang mau kuliah film. Kalau dulu kan rata-rata anak-anak kalau mau kuliah film ditentang sama orang tua, "Kamu mau jadi apa?" Mau jadi apa ya? Mau jadi apa? Kalau sekarang kan udah jelas. Film, kerjaan-kerjaan media sosial, dunia entertainment, TikToker, ya kan, bahkan yang nggak perlu kuliah kan menghasilkan. Sehingga sekarang makin banyak ya anak Medan yang kuliah di Jawa, di Padang Panjang, di ISI gitu ya. Medan sayangnya belum punya akademi yang memadai untuk film. Tapi yang paling dekat kita punya Padang Panjang. Nah, mereka belajar ke sana dan pulang lagi ke sini dan terlibat di festival, dan itu yang semangat itu yang ingin kita ajak ke Medan Film Festival dan Lake Toba. Buat pembaharuan yang belum pernah dilihat orang gitu. Bahwa selama ini kan kita merasa animasi kita ketinggalan. Kenapa? Anak-anak kita kan nontonnya Upin Ipin. Nontonnya pada sebuah apa tuh yang kayak fable binatang-binatang di ini kan, kayak dongeng sang kancil atau Nusa Rara katakan seperti itu ya. iya, mereka nonton animasi yang bukan animasi Indonesia, ya kan? Nggak ada tuh yang tahu anak-anak kalau ditanya siapa di Soko Jaro atau apa. Iya, benar. Sebagian tahu gitu, tapi kan lebih banyak. Nah ini makanya referensi untuk film kodrat sendiri apa ngambil dari mana gitu sehingga sampainya akhirnya kayaknya ini dapat gitu loh. Banyak banget gitu, kalau misalnya apa kan, kita pada saat membahas skrip, pada saat meeting skrip, pada saat membaca skenario pertama kali, itu sebenarnya kita langsung, kalau kita punya banyak referensi, kita rajin nonton, kita suka nonton, dan nggak sekedar nonton terus lupa gitu ya, kita ingat film-film yang kita tonton, itu pasti langsung kebersit aja gitu, sadar atau nggak sadar, ini kan referensi yang kesini. Kodrat tuh sebenarnya karena kita memang pingin membuat film jagoan Indonesia, lagi-lagi nggak menyebut superhero gitu ya. Nah itu sebenarnya patternnya adalah film western, dia film cowboy gitu, tentang lone hero gitu kan, jagoan penyendiri yang mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain, kemudian membantu sebuah desa atau sebuah perkampungan yang lagi dilanda masalah. Kemudian dia pergi lagi gitu kan, kalau cowboy naik kuda, kodrat naik motor gitu kan. Jadi itu juga kan adegan akhirnya juga itu sebenarnya kalau di genre western itu kan ada the hero rides into the sunset gitu ya, ke matahari terbenam gitu kan. Kita kan nggak pakai kuda, kita naik motor gitu. Sehingga waktu itu, wah ini kodrat mau jadi Top Gun Maverick gitu. Itu bisa aja gitu, karena memang ya itu tadi secara sadar atau nggak sadar referensi itu kan masuk gitu ya. Jadi karena memang kodrat masalah ruqyah, eksorsisme kan, walaupun Islamik kan, ya pasti film-film eksorsis luar gitu ya, film-film tentang pengusiran setan itu masuk ke dalam referensi kita untuk kemudian membangun adegan. Bahwa bahkan setelah kodrat tuh ada film Pope's Exorcist yang pastornya juga naik motor lah gitu ya. Kemudian netizen banyak membanding-bandingin. Jadi padahal kodrat duluan gitu. Jadi di film tuh ada yang bilang nothing new under the sun gitu ya. Referensi selalu ada gitu ya, maksudnya apa yang kita temukan sekarang tuh sebenarnya udah pernah dibuat orang dulu, tapi mungkin ada yang tahu, ada yang enggak tahu, gitu, ada yang nyontek, tapi ada juga yang tribute gitu. Jadi kalau kita membangun homage, Juara salah satunya punya banyak homage ke Karate Kid, tapi sebagai homage, bukan lantas ceritanya sama gitu. Jadi dan itu audiens yang jeli sebenarnya bisa melihat gitu. Jadi kita nggak boleh juga adegan itu kita jiplak habis-habisan dengan blocking yang sama, dengan shot yang sama, ya nggak begitu juga. Baik, kalau kita lihat dari sebagian besar film, bahkan makin kemarin ini kita ngeliat genrenya kan horor semuanya. Alasannya kenapa kira-kira? Ya itu memang apa ya? Sebenarnya bukan di Indonesia aja, gitu. Mungkin pandemi salah satu yang memicu. Walaupun gini, secara genre kan ada drama, ada komedi, ada action, ada thriller. Horor adalah satu genre yang nggak pernah mati, gitu. Satu genre yang nggak pernah mati dari dulu gitu kan. Dulu kita punya komedi romantis gitu, Pretty Woman, While You Were Sleeping apa sih, yang udah mati tuh di zaman sekarang.
kebanyakan, walaupun masih ada, kebanyakan romcom itu kita bisa nontonnya di Netflix, di OTT gitu ya, bukan lagi di bioskop gitu. Nah, horor adalah genre yang nggak pernah mati dari dulu nih. Dia berlangsung terus, selalu bisa Termasuk mendatangkan penerimaan generasi juga ya? iya. Jadi, tapi ini lebih tebal lagi kelihatan setelah pandemi. Karena pandemi kan semua diam. Iya benar. Kita nggak bersosialisasi, kita nggak ke bioskop, orang rindu hiburan, gitu kan. Jadi itu faktornya sama seperti kita datang ke sebuah wahana, kemudian lihat rumah hantu. Oke. Apa namanya, wahana paling populer di sebuah theme park adalah rumah hantu pasti, gitu kan. Pada saat nggak rame antrian, orang nggak datang, nggak masuk, nggak ikut ngantri, gitu, takut kan, soalnya kan, ya kan. Iya, Orang akan datang nonton film horor juga begitu. Orang menikmati ketakutan itu sebagai sebuah pengalaman communal experience gitu. Teriak bareng, ketakutan bareng. Begitu dia balik ke rumah, dia nggak nonton horor. Iya dong, dia sendiri. Iya, iya, Dia takut nonton horor sendiri. Yang dia tonton di rumah adalah film drama, series Korea gitu kan. benar. Atau film-film yang biasa gitu. Orang nggak nonton horor di rumah, makanya konten-konten TV dan OTT kita terutama di Indonesia, kita nggak punya serial horor tuh dikit sekali. Gitu. Karena yang populer itu adalah yang ngeres-ngeres gitu kan. Iya, Ya kan, kemudian yang percintaan remaja gitu. Gitu, itu yang membuat genre horor begitu berkembang setelah pandemi, sehingga masyarakat mungkin merasa nggak rugi ngeluarin duit untuk nonton horor. Ya udahlah, buat senang-senang kan, kayak masuk rumah hantu. Gitu. Kalau mereka beli tiket untuk film yang lebih serius, bercerita misalnya film drama atau film apa, begitu filmnya nggak kena di mereka, mereka mungkin ngerasa rugi untuk Betul. ngeluarin duit. Jadi kan gitu ya. Sekarang random. Kalau dulu zaman waktu kecil, nggak tahu Zen masih ngalamin nggak? Lihat jadwal film kan dari koran. Iya kan? Iya, sempat. Jadi kita tahu masyarakat dulu itu, penonton dulu, audiens dulu itu sudah terdidik untuk tahu dulu film sebelum mereka nonton. Benar. Datang ke bioskop, mereka udah langsung sebutin, saya mau beli tiket untuk ini. Sekarang di depan loket mereka bingung, iya kan? Iya benar. Baca gitu. Sampai kadang-kadang petugas loketnya, Pak, lihat aja dulu posternya di situ, dan baru balik lagi, gitu kan? Atau buka website itu yang ngelihat. Nah pasti makanya biasa yang dipilih adalah film yang seru, which is di Indonesia ya horor, gitu, yang memang posternya menarik perhatian, gitu ya. Benar. Gitu. Iya. Baik, bisa diceritakan kira-kira sistem kerja di balik layar tuh dalam sebuah pembuatan film serumit apa kira-kira? Rumit ya, karena kerja kolektif, jadi banyak sekali gitu ya. Jadi kami di Magma juga dari kru Finding Sri Mulat, kemudian ada untuk Asa yang which is dalam skop produksi lebih kecil tadi, karena memang filmnya dibuat untuk sebuah tujuan amal gitu ya. Kemudian Juara yang masih bermain di lebih low budget sedikit gitu ya, dibandingin film-film action rata-rata di nyamannya. Kemudian masuk Kodrat kan, Kodrat yang dibangun jauh. Kodrat itu adegan awalnya di shot pada saat pandemi, gitu, dengan segala keterbatasan. Lama ya? Dengan skala keterbatasan itu hanya untuk ngedapetin investor bahwa ini adegan pembukanya, adegan pembuka yang POV yang banyak yang banyak diomongin juga kan. Gitu kan. Dan kru itu nambah lagi kemudian kami buat Pemukiman Setan di Kodrat 2, krunya tambah banyak. Nah di film yang terakhir yang syuting kemarin itu juga masih cross universe-nya Kodrat. Nah itu jumlah krunya makin banyak lagi, gitu. Jadi begitu banyak yang kerja, memang kita butuh sesuai penceritaan ekstrasnya seperti bisa sampai ratusan orang gitu kan, figuran, dan prosesnya sebenarnya rumit tapi menarik gitu, karena kita kerja bareng-bareng. Tantangannya itu ya luar Karena biasa. ada makeup artist, ada prosthetic design, ada art director yang harus ngebangun dulu semua set sebelum syuting jalan, dan mereka harus reki dulu menentukan setnya di mana, konsepnya seperti apa gitu. Nah itu kan kayak prosthetic design misalnya untuk ibu hamil misalnya di film Tumbal Darah yang akan rilis nanti gitu. Nah itu kan juga konsultasi juga sebesar apa, bulannya berapa, kayak yang kita sesuaikan ke cerita gitu ya. Jadi kerja di balik layar nih ratusan orang bekerja untuk sebuah tujuan yang sama gitu ya. Dan itu penting sekali untuk saling menjaga mood, dan memang dan memang punya tujuan yang sama, itu yang paling penting. Makanya kita nggak boleh di film itu sembarangan nge-hire kru gitu ya.
Kan dari awal kita harus satu visi, kita harus membangun, dan kadang-kadang juga masukan-masukan dari setiap kru itu sangat pasti harus saat kita terima. Gitu. Jadi kadang-kadang DOP juga punya nasihat punya opini sendiri gitu ya. Punya ini gimana nih kalau diginiin gitu misalnya. Kemudian art director juga kalau misalnya itu harus jalan semuanya dengan visi filmmaker, dengan produsernya gitu. Jadi luar biasa rumit gitu karena kayak event gitu ya, kayak event organizer kan. Berarti kan kalau misalnya kita mau kerja semuanya kan punya tujuan yang sama. Betul. Tapi dalam skup yang lebih sebentar mungkin gitu. Kalau film kan Iya, ini rata-rata cukup lama ya. Iya, kalau film kan rata-rata film yang dengan mid budget, sekarang mid ke high budget dikerjakan sebulan dan di atasnya gitu ya, sebulan dan lebih. Kodrat sendiri? Kodrat 1? Iya, sekitar sebulan. Sebulan ya. Ya, Kodrat 2 agak lebih Itu pun sedikit. juga ada series yang dipotong di awal ya karena masa pandemi kemarin. Iya, di adegan awalnya. Berarti nambah kan gitu Nambah. kan. Kemudian ada hari break syuting juga gitu kan. Dan itu kerjanya, nah nggak boleh juga syuting sebenarnya dipaksain, itu kan sekarang yang jadi masalah. Syuting dari pagi sampai pagi nggak boleh gitu. Kita kan mesti memikirkan kesehatan kru dan apa. talentnya juga Kalau ya. kita misalnya selesainya agak tengah malam, berarti kita callingannya agak sedikit siang. Kita harus tetap ngasih waktu istirahat. Gitu ya, nggak boleh dipaksa dong, nggak boleh dipaksa. Itu ada sampai beberapa kasus kan nggak boleh gitu kan. Nah, jadi itu rambling dengan orang-orang yang sama selama sebulan, tapi di situ asiknya kan gitu kan. Jadi begitu misah tuh rasanya agak berat tuh karena kita udah bareng, gitu kan. Selama sebulan gitu kan, hampir seharian, gitu kan. Balik ke hotel juga bareng kan, biasa kan dinepin di tempat yang sama karena apalagi kalau syutingnya ke daerah, gitu, bukan di Jakarta yang balik ke rumah masing-masing. Gitu. Baik. Nah kalau kepo nih, kita kan pengen tahu terkait dengan bayaran ke artis nih, ke talent nih yang menjadi pemain di situ. Kayak tadi kan Kodrat tuh ada masa pandemi, gantung tuh kan. Iya. Nah itu gimana buat polanya supaya, bahkan kadang-kadang film itu juga kita masih ngukur apakah sesukses yang dipikirkan atau seperti apa, dan impactnya ke mereka seperti apa. Bener. Ya semuanya harus dilakukan dengan taktis gitu ya. Jadi seperti Kodrat gitu ya. Yang kita lakukan kan pada saat pandemi itu kan syuting adegan awal aja dulu gitu ya. Karena memang keterbatasan membuat kita nggak bisa dengan leluasa syuting ini untuk satu film gitu. Bahkan Kodrat setelah waktu syuting itu kan datang lagi pandemi Delta. Gitu. Ditunda lagi gitu, di rap lagi, dan akhirnya kami selesaikan di Bogor gitu, dari Jogja ke Bogor gitu. Jadi secara taktis misalnya ke aktor yang kita ajak, yang kita hire juga harus tahu tujuan kita membuat film ini apa itu, dan itu harus disetujui bersama. Dan biasanya dituangkan dalam kontrak juga. Artinya ada konsekuensi yang memang harus sama-sama dipahami ya? Iya, jadi seperti film-film Marvel gitu ya, aktor-aktor itu nggak dikontrak dengan satu film. Gitu, kalau kita udah memutuskan untuk membuat sebuah universe yang bisa dimulai dari film pertama, bisa dimulai dari film kedua, kalau film pertama sukses kan gitu kan. Kadang-kadang kita juga nggak bisa dapat aktornya karena schedule-nya penuh. Itu harus siap sih, gitu. Makanya beberapa sequel ada yang mengganti aktornya kan gitu kan. Gitu. Tapi itu lagi-lagi adalah ranah kreatif yang kita harus melakukan apa nih. Kalau misalnya si A yang udah kita pakai di film pertama yang sukses, tapi kita nggak ikat dalam kontrak, gitu kan. Kemudian kita pada saat kita mau ngerjain film kedua, ketiga, keempat, ternyata schedule-nya udah nggak mungkin. Nah itu either kita harus ngalah untuk menyesuaikan schedule. Gitu solusinya kan? Itu ya palingnya. Iya. Jadi kita harus ngelihat sejauh mana keperluan ini. Makanya kadang-kadang kan ada yang diperankan aktor si A gitu kan, kemudian yang kedua aktor utamanya tetap, tapi pendampingnya ganti gitu, tapi karakter yang sama. Nah, kalau kita ngelihat tadi terkait dengan apakah kemudian film ini sukses atau enggak, sampai kemudian para aktor dan aktrisnya ikut gala premier segala macam, itu memang menjadi isi kontrak yang memang harus disepakati juga? Gala premier iya sebenarnya, tapi kalau misalnya memang berhalangan dengan schedule, biasanya kita kan harus menyesuaikan, karena itu kan tergantung promosi. Nggak mungkin kita bikin film dengan Tom Cruise misalnya, tapi gala premiernya Tom Cruise nggak bisa hadir, kan gitu. Gitu kan. Jadi nggak mungkin. Jadi kita harus menyesuaikan. Nah itu kadang-kadang kita untuk menentukan jadwal gala premier juga harus bertarung dengan film lain kan. Betul. Kita maunya di tanggal ini gitu. Ada pula nanti mungkin PH misalnya yang punya tanggal keberuntungan, dia ketimpa tanggal berapa yang udah di book dulu gitu. Apakah dia mau pindah ke, kalau gala premier di Jakarta kan biasanya di Epicentrum. Ada juga yang buat di Plaza Indonesia, ada juga yang buat di Metropol.
tinggal berbagi aja. Nah tapi juga kita harus mempertimbangkan bahwa undangan kita juga akan terbagi. Iya pasti. Itu kan, belum lagi di Indonesia aktor yang main di film ini main juga di film ini, main juga di film ini. Gimana kalau gala premiernya bersamaan dalam hari yang sama? Benar, kan benar, gitu. benar. Itu semuanya harus diatur sih. Dan memang industri kita walaupun minat film Indonesia kan gede sekali sekarang Iya, kan. sekarang. Penonton kita lebih cinta film Indonesia daripada film luar kan gitu. Market share kita tuh jauh lebih besar di film Indonesia daripada film luar. Apakah itu Hollywood, India, Korea, Thailand dan yang lain gitu ya. Tapi sebenarnya industri kita masih bertarung satu dengan layar bioskop gitu. Sehingga keputusan eksibitor untuk ngerilis 4-5 film satu hari di hari Kamis, dulu 2, kemudian nambah 3, sekarang 4 atau 5 gitu kan. Itu kadang-kadang kayak ini ya, kayak saling bunuh jadinya. Iya, Gitu. Tapi memang kita kekurangan layar gitu. Layar kita sudah cukup banyak, tapi showtime kita yang efektif nggak mungkin jam 12. Jam 12 itu biasanya masih sepi, kecuali film yang laku banget lah, ya kan. Yang efektif itu adalah jam 2, ya kan? Jam 2, jam 4, jam 6 atau 7. Iya benar. Itu 9 orang udah mikir pulang malam. Gitu. Itu beda dengan beberapa negara kayak di Malaysia, showtime itu bisa sampai jam 1, jam 2 karena penduduknya punya kebiasaan pekerja terutama ya, nontonnya midnight. Tengah-tengah malam ya. Malam. Iya, iya. Gitu. Dan terkait dan nonton siang itu ada tarif murah. Baik, betul. Nah, terkait dengan tadi urusan marketing yang dibantu dengan gala premier dan sebagainya. Itu memang menjadi tanggung jawab si aktor dan si aktris dalam kesepakatan itu atau enggak sih? Harus. Itu tadi yang aku bilang gitu kan. Nggak mungkin kita bikin film dengan Tom Cruise gitu kan dengan aktor. Film ngejual aktornya pasti gitu, bukan hanya ngejual nama. Memang ada yang sutradaranya lebih besar atau ceritanya lebih besar atau karena diangkat dari thread viral. Horor terutama ya. Udah nggak perlu aktor gimana pokoknya ini orang mau lihat karena ceritanya kok gitu. Powerful ceritanya gitu ya. Powerful ceritanya ada gitu. Tapi kan rata-rata film memang bergantung dengan aktornya karena aktor adalah jualan utama. Gitu, jualan utama sebuah film. Gitu yang tampil paling depan itu kan bukan wajahnya sutradara. Betul. bukan wajahnya kru, bukan wajahnya produser. Yang tampil ke depan itu kan wajahnya aktor. Betul. Karena di poster juga gitu. Betul. Nah, kalau kemudian cerita bahwa filmnya ternyata nggak sukses nih Bang, katakan. Ada nggak sih impactnya ke aktor dan aktris itu? Terkait dengan isi kontrak tadi? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Mereka nggak ada tanggung jawab sampai sebesar itu ya? Enggak ada rata-rata kecuali aktornya juga sebagai eksekutif produser dan banyak gitu. Banyak kasus dan kejadian aktornya juga ikut sebagai eksekutif produser. Terutama kalau dia yakin banget kan dengan filmnya dan memang dia yang membuat filmnya. Atau aktor yang juga sekaligus produser dan sutradara dan penulis, banyak banget. Stallone gitu ya misalnya gitu. Tom Cruise juga berkali-kali melakukan itu gitu ya. Jadi ya itu mereka ikut bertanggung jawab kalau mereka ikut di secara finansial gitu. Kalau tidak ikut, kerugian yang mereka tanggung adalah kredibilitas nama. Itu ya. Kenapa si aktor ini main di film yang flop? Tapi film yang flop juga punya banyak ukuran. Film bagus yang flop banyak banget di Indonesia. Itu ya. Iya kan? Banyak. Kita juga masih bertarung dengan kadang-kadang susah gitu ya menyadarkan penonton kenapa film makin nggak bagus makin laku sih gitu ya. Iya kan? Yang dibuat dengan sembarangan bisa dapat 3 juta, 4 juta penonton. Sementara film yang dengan serius dibangun berdarah-darah gitu ya. Dapatnya nggak sampai sebesar itu dan mungkin flop gitu. Nah, itu kadang-kadang kan kita nggak boleh saling menyalahkan juga gitu. Kita nggak boleh nyalain penonton. Tapi kita harus bisa membaca market gitu. Apa sih sebenarnya yang diinginkan penonton gitu kan. Dan memang kan idealisme itu tadi yang aku bilang. Idealisme yang nggak boleh ditendang jauh-jauh lah gitu. Kita juga pingin karya kita kan bukan hanya sekedar lewat dan oke, kita dapat duit, dapat 4 juta penonton gitu. Acclaim statusnya sebagai film laku. Tapi di media sosial atau di ini dikata-katain orang gitu. Nah, kalau Kodrat kemarin 1,7 juta yang satu achieve nggak sih dari yang diprediksi? Oh sangat. Jadi di Indonesia masih ada patokan sebenarnya melihat budget ya, melihat budget. Kembalinya ke situ ya. Tapi patokan film Indonesia sukses kan adalah 1 juta penonton sekarang dan itu dari waktu ke waktu itu berubah gitu ya.
Jadi kalau dulu 500.000 itu udah standar film Indonesia yang laku, mungkin sekitar tahun 2008, 2009 gitu, kemudian Karena naik lagi ranknya. ya sampai sekarang tuh 1 juta gitu. Dengan adanya film seperti KKN yang 9 juta sekian, Oh, KKN di agak lain Sebenarnya. 9 juta sekian, Jumbo dengan Nation Pride kebanggaan bangsa karena kita punya animasi sebagus itu yang dikerjakan selama bertahun-tahun gitu kan, 10 juta. Nah harapannya kan angka ini akan naik gitu karena kita punya ratusan juta rakyat gitu ya, 240 juta, tapi yang datang ke bioskop sebenarnya masih relatif sedikit kalau 10 gitu. Itu beda banget dengan Korea dan India gitu yang jumlah penduduknya lebih banyak. Nah itu tadi kan banyak faktor ya, layar bioskop, showtime yang harus disesuaikan gitu kan, kemudian minat yang harus dibangun terus nih. Jadi sekarang film Indonesia market share-nya udah naik. Ini produser harus menyikapi dengan terus buat film bagus, bukan buat film berlomba-lomba ngikut tren. Satu bikin komedi horor, yang lain ikut bikin komedi horor, satu bikin horor action, semua ikut bikin horor action, lama-lama bosen. Justru penonton kita hilang. Itu yang terjadi di tahun 2008-2009. Satu horor ngeres, horor seksi, laku, semuanya bikin kayak gitu, tapi udah ngaco. Gitu akhirnya drop. Selama bertahun-tahun kita berjuang untuk kembali ini. Nggak dapat positioning juga ya akhirnya. Iya, itu bahaya banget itu. Ngikutin tren kalau tidak disertai tanggung jawab tuh bahaya banget. Baik. Oke Bang, kalau tadi cerita film nasional, gimana Bang melihat perfilman di Medan sendiri? Oke, di Medan dari dulu yang kita selalu coba, jadi gini, dengan banyaknya profesiku di film ini, memang aku tuh memang suka mencoba hal-hal baru dan yang berkaitan dengan hal yang aku suka gitu ya. Belakangan kan aku juga ikut jadi programmer festival. Nah ini ada Jakarta World Cinema gitu, JWC yang diadakan setiap September dan tahun ini yang edisi ketiga. Kemudian Medan Film Festival juga, aku juga lebih memilih masuk di bidang programming karena aku suka untuk mengatur film-film mengatur menu lah istilahnya gitu ya, menyusun menu gitu ya. Nah ini sebenarnya semangat yang pingin kita dorong di Medan adalah satu waktu dulu Medan adalah penghasil film nasional terbanyak. Sumatera Utara dulu, khususnya Medan, adalah itu by data gitu ya. Walaupun sekarang kita nggak bisa dapat datanya, tapi berkali-kali itu udah disebutin. Provinsi yang punya bioskop terbanyak, kota di Indonesia yang punya bioskop terbanyak. Kita jalan 100 meter dulu ada bioskop, bahkan di daerah sini nih, daerah STM Deli Tua atau apa tuh, sampai menjangkau daerah-daerah kecil tuh banyak bioskop. Dan beberapa PH itu memang base-nya di Medan. Gitu. Mereka memproduksi film dengan aktor Jakarta, benar. Tapi sebagian aktor Medan ikut terlibat, kru kita ikut terlibat dan PH-nya base di Medan. Nah jadi untuk mengatakan film itu produksi Medan, apakah agak lain produksi Medan? Apakah ngeri-ngeri sedap produksi Medan? Enggak. Karena PH-nya base-nya di Jakarta. Gitu. Tapi apakah bahkan anak Medan misalnya, ya kan? Nah itu kita harus lihat memang akte perusahaannya berdirinya di mana. Nah kalau dulu yang terjadi di tahun 80-an memang banyak ada Surya Medan, ada Rencong Film yang memang base-nya di Medan. Jadi secara aturan akte dan perpajakannya di Medan. Nah, mau dia produksi film di Jakarta, mau dia syuting di Jakarta atau di mana, itu adalah film Medan. Gitu. Standarnya banyak. Nah, walaupun ada juga yang menganggap ya film kalau bawa-bawa Medan bisa kita sebut film Medan, terserah, nggak apa-apa. Film bukan ilmu pasti, nggak perlu berantem dengan definisi gitu ya. Nah tapi sebenarnya itu, nah dulu di tahun 80, di tahun 70-an sampai awal 80-an itu banyak sekali PH yang base-nya di Medan memproduksi film nasional dengan banyak dukungan baik set, kru, pemain kita juga banyak yang dari Medan. Itu, nah sekarang itu yang hilang. Gitu, masih ada 1-2 gitu, tapi nggak ada lagi yang sesukses dulu. Kalau dilihat dari PH-nya tadi ya? Iya, dan memang sekarang kan dengan komunitas yang ada kita udah ketinggalan beberapa generasi. Kan kita perlu transfer of knowledge gitu. Gimana sebuah daerah seperti Medan komunitas filmnya bisa berkembang dan tahu standar pembuatan layar lebar misalnya. Jangan berkutat hanya di film pendek atau film indie kan gitu kan.
Nah itu sempat hilang bertahun-tahun. Untunglah syukur sekarang cukup banyak akademi film yang buka, ada ISI, ada JFA. Banyak sekali anak Medan yang kuliah film ke Jogja, dan karena lagi-lagi karena film makin seksi ya sekarang ya, industri ini makin gede. Jadi makin banyak orang yang mau kuliah film. Kalau dulu kan rata-rata anak-anak kalau mau kuliah film ditentang sama orang tua, kamu mau jadi apa? Mau jadi apa ya? Mau jadi apa? Kalau sekarang kan udah jelas. Film, kerjaan-kerjaan media sosial, dunia entertainment, TikToker, ya kan, bahkan yang nggak perlu kuliah kan menghasilkan. Sehingga sekarang makin banyak ya anak Medan yang kuliah di Jawa, di Padang Panjang, di ISI gitu ya. Medan sayangnya belum punya akademi yang memadai untuk film. Tapi yang paling dekat kita punya Padang Panjang. Nah mereka belajar ke sana dan pulang lagi ke sini dan terlibat di festival, dan itu yang semangat itu yang ingin kita ajak ke Medan Film Festival dan Lake Toba. Oke. Atau memang bisa dibilang kontribusi dari pemain-pemain film Medan ya, khususnya dalam mengangkat cerita tentang Medan ini juga adanya komika-komika yang memang berturut-turut talent itu datangnya dari Medan gitu loh. Iya, itu betul. Jadi sekarang bukan produksi di Medan lagi, tapi kebanyakan sutradara, aktor terkenal, komika terkenal datangnya kan dari Medan, penyanyi juga begitu gitu. Tapi tidak membawa nama Medannya. Kan gitu kan. Nah, itu yang ingin kita ajak dalam kegiatan kayak Medan Film Festival apa. Kita datengin, kita ajak diskusi gitu gimana kita untuk membangun ini ya. Nafas industri film lokal di sini gitu. Jadi bukan hanya aktor kita yang dipanggil keluar untuk main film di Jakarta gitu ya, tapi kita yang memproduksi sendiri di sini. Dan itu tadi itu sebuah edukasi yang harus dilaksanakan pelan-pelan. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk juga gitu. Itu tadi karena kru kita juga perlu pembelajaran dulu. Regenerasinya sekarang sudah berjalan dengan bagus. Mungkin di tahun-tahun ke depan kita udah bisa memproduksi film lokal dengan kru-kru kredibel yang udah belajar dari akademi yang di Jawa, dan mereka sudah magang di film-film layar lebar gitu kan. Nah tapi sementara pasti bergerak dari film indie dan film pendek juga harus sangat didorong gitu. Baik, Bang, mungkin pertanyaan terakhir dari aku nih. Tadi Abang singgung-singgung dikit tentang Jumbo ya. Ya. Nah kira-kira pandangan Abang nih terkait dengan Jumbo sebagai film nomor 1 terlaris di Indonesia. Sementara genrenya Abang nih sekarang nih kan, karena kita sempat kemarin tuh dapat informasi dari beberapa podcast dan media bahwa pada saat Jumbo mau naik itu juga ada film horor yang lagi rame-ramenya ditonton ya. Pabrik gula ya kalau saya nggak salah, benar termasuk ya? Kodrat 2. Oke. Nah kira-kira komentar Abang terkait dengan perkembangan film di masa akan datang dengan hadirnya Jumbo. Iya, balik lagi ke yang tadi gitu ya. Jadi Lebaran kemarin kan 5 film, gitu kan. Ada Kodrat masuk ada 2 horor, Pabrik Gula dan Kodrat. Which is kami sangat mendorong Kodrat karena memang momen terbaik untuk merayakan Kodrat 2 adalah Lebaran. Karena memang filmnya punya kandungan Islam yang tebal. Apalagi Kodrat 2 gitu. Kita udah nggak main segampang film pertama gitu. Kita udah masuk ke lore yang lebih dalam lagi soal Islam, dan harus dirayakan di hari kemenangan gitu. Makanya kita fight gitu untuk melawan PH-PH yang notably lebih besar dari Magma ya gitu ya. Di Lebaran. Tapi memang yang dilakukan Jumbo adalah sebuah pembaharuan yang belum pernah dilihat orang gitu. Bahwa selama ini kan kita merasa animasi kita ketinggalan. Kenapa? Anak-anak kita kan nontonnya Upin Ipin. Betul. Nontonnya pada sebuah yang kayak fable binatang-binatang di ini kan kayak dongeng sang kancil atau Nusarara katakan seperti itu ya. Iya, mereka nonton animasi yang bukan animasi Indonesia. Ya kan? Nggak ada tuh yang tahu anak-anak kalau ditanya siapa Adit Soko Jarwo atau apa. Sebagian tahu gitu, tapi kan lebih banyak yang nggak tahu. Gitu. Nah, ini yang menjadi kebanggaan bangsa bahwa akhirnya Jumbo bisa ternyata secara kualitas bisa menyamai itu, dan memang tepat di saat rilisnya pada saat Lebaran, karena Lebaran itu sekarang kan destinasi orang, destinasi rakyat kita, masyarakat kita pada saat Lebaran adalah bioskop. Salah satu ya salah satunya. Untuk ngumpul, gitu kan. Jadi bukan hanya tempat wisata, bioskop adalah salah satu, dan itu udah trennya udah dimulai dari ya lagi-lagi setelah pandemi. Gitu. Nah, jadi itu yang terjadi pada Jumbo gitu. Jadi bukan masalah genre lagi sih sebenarnya. Jadi ngelihat kesempatan yang ada, kemudian satu hal, kalau Lebaran memang kan
blockbuster Lebaran itu film Indonesia gitu ya. Film Indonesia ini berebut nih rilis pada saat Lebaran. Tapi harus dilihat yang mana yang tepat dan yang mana eksibitor juga ikut menentukan. Tapi pada saat Lebaran itu ada seperti apa ya, bukan komitmen juga, tapi karena memang jualannya adalah film Indonesia. Seperti kita jualannya kan sekarang kan ada Superman, ada Fantastic Four, film-film superhero di bulan apa biasanya Juni, Juli, summer blockbuster. Kalau film Hollywood tuh yang paling gede keluarnya di situ. Indonesia punya Lebaran, itu layar akan ditahan. Momennya itu ya. Momennya ditahan. Jadi nggak ada film baru yang rilis, dibiarkan beberapa minggu film kita stay di bioskop. Tanpa ada film impor, tanpa ada film Indonesia baru setelah 2-3 minggu. Itu akan sangat menentukan. Berarti itu kebijakan regulasi perfilman juga ya? Iya, eksibitor yang memang in talks juga berdiskusi juga dengan asosiasi produser. Dan memang ini kan sebuah sistem yang nggak gampang juga untuk diubah. Iya betul. Serta merta lah ya gitu ya. Jadi kalau misalnya Jumbo hanya dikasih waktu seminggu, pasti nggak bisa. Iya. Mencapai angka ini. Angkanya. Ya kan, mau semua itu kodrat atau apa gitu ya. Di awal Lebaran yang paling gede kan pabrik gula, kodrat, kan gitu ya. Nah tapi karena film ini dibiarkan tayang terus, masanya kan dapat gitu market. Film kan harus bisa menemukan penontonnya. Benar. Nah penontonnya nggak akan bisa ketemu kalau seminggu udah dipotong layarnya. Begitu orang mau nonton, udah main mana? Udah nggak ada. Nggak ada lagi. Gitu. Nah untungnya pada saat Lebaran, makanya Lebaran jadi satu momen yang memang harus dikejar, tapi jelas nggak bisa sembarangan gitu. Untuk bisa rilis di Lebaran, satu harus punya kredibilitas gitu kan, PH-nya juga harus punya ya patokan tertentu, mungkin punya film laku gitu, punya film yang bagus, yang pernah menang festival mungkin ya, nggak tahu. Tapi apa memang masyarakat sampai sebegitunya? Bukan masyarakat. Untuk menentukan tanggal tayang Lebaran. Nah, kalau dari masyarakat sendiri sebagai penonton, apakah sampai mikir ke arah sana sih? Enggak penonton awam. Moviegoers dan kritikus dan letterbox, pengguna letterbox paling cuma 10% dari seluruh. Misalnya 10%, 10 juta penonton Jumbo. Tadi, ya. 10 juta penonton Jumbo. Yang benar-benar paham film, melihat aktor, melihat sutradara, melihat apa tuh 1 juta paling. 9 jutanya adalah FOMO kan. Masyarakat yang ngeliat, wah gila rame banget nih nonton. Yang ikut ngantri gitu ya. Saya ikut ngantri gitu. Begitu ngelihat online, ini gila nih kursinya udah banyak. Kalau mereka buka online, wah kursinya masih sedikit. Besok aja lah. Gitu, daripada bayar admin 4.000 gitu ya. Masyarakat kita kan masih berjuang dengan ini ya, masih struggling di batas ekonomi yang seperti kita 1.000-2.000 juga bedanya juga kita jabanin deh gitu. Belanja online juga begitu kan. Dari satu store ke store yang lain, dari satu kupon diskon ke kupon diskon yang lain. Itu film kan juga begitu gitu. Jadi masyarakat nggak melihat seperti itu, makanya demand itu harus bisa dibaca. Jadi kalau ada film yang kita anggap jelek tapi laku gitu, kita nggak boleh serta-merta marah dengan penonton. Gitu, apalagi sebagai filmmaker. Jadi kita harus kaji aja gitu, tapi usahakan idealisme tetap dijaga dan mainnya yang lebih benar lah. Gitu. Bisa jadi momennya tadi dapat ya di mereka. Iya. Gitu. Baik. Satu lagi Bang, pertanyaan terakhir nih. Nah, pesan untuk penonton film yang masih ragu dengan kualitas film Indonesia apa nih pesannya? Silakan di sini. Pesannya, harusnya jangan ragu lagi sih nonton film Indonesia. Kalian udah tahu film Indonesia sekarang dibuat kebanyakan dengan teknis yang baik gitu ya. Kemudian penontonnya juga lebih besar daripada film Hollywood. Dan kalian bisa lihat, kalaupun bukan penonton bioskop, yang udah pada nonton setiap kali di OTT film Indonesia yang hadir tiap minggu, gitu kan. Mulai deh sekarang ke bioskop, gitu ya. Mulai sekarang ke bioskop dan mulai belajar untuk menyukai film Indonesia yang dibuat dengan baik, gitu. Oke, baik. Oke, sahabat podcast, terima kasih banyak nih sudah ngikutin kita dari awal hingga akhir, dan makasih banyak juga untuk Bang Daniel yang sudah berbagi cerita ya ke kita. Dan ini ya sedikit banyak nambah wawasan teman-teman juga, termasuk mentrik untuk mengubah kiblat ya dari nonton film tadi yang sukanya Hollywood mungkin atau sebagainya, coba berganti ke kiblatnya film Indonesia. Salah satunya beberapa genre yang horor ini memang kalau bisa kita bilang nggak ada matinya sih. Sampai dengan saat ini. Jadi nggak ada salahnya, nggak ada salahnya
bikin film horor dan nonton film horor. Bukan dosa kok. Betul. Tapi kita bisa membuat horor yang beda dengan apa yang kebanyakan ada. Baik. Oke, terima kasih. Kita akan ketemu lagi di episode yang lain dengan cerita-cerita yang berbeda. Tetap di kanal ke kanal. Baik. Terima kasih. Saya Zain mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy.